Oke, langsung aja gitu ya, karena hari ini kita udah kedatangan tamu dan juga narasumber yang luar biasa. Nanti kita akan bercerita sih yang tentang mistis dan juga horor. Langsung saja kita perkenalkan, ada Hai Michelle. Halo. Nah, udah terlihat kan dari tampaknya gitu ya, walaupun sedikit agak horor. Agak horor, tapi kita mau membawa indie misteri kali ini tuh meskipun ceritanya horor, tapi kita nggak mau bawa horor karena udah nanti takutnya horor banget. Ada komedi-komedinya gitu. Ada komedi-komedinya jelas. Nah, jadi boleh kenalin nggak Michelle lu siapa sih ke indie talker semuanya? Perkenalkan, nama saya Michelle. Saya bekerja di salah satu perusahaan yang terkenal di Kota Semarang. Oke. Nah, jadi mungkin buat teman-teman yang nggak tahu Michelle tuh siapa, sama saya juga baru tahu soalnya ya. Si Michelle ini punya banyak segudang gitu ya, segudang cerita horor dan mistis. Kalau misal kenapa nih udah mulai kerasa hawanya ya? Iya, hawanya udah mulai terasa panas. Nah, nanti teman-teman yang menyaksikan ini nanti sambil dikasih tahu aja, tulis di kolom komentar ya kalau misal ada hal-hal aneh yang terjadi di Michelle, tolong kasih tahu di menit keberapa. Karena aku juga lumayan rasa merinding gitu ya. Jadi Michelle ini adalah seseorang yang punya kemampuan yang luar biasa gitu ya, dititipi oleh Tuhan. Dia punya namanya indigo. Bukan indigo, maksudnya kalau saya menyebutnya itu gift. Oke. Gift dari Tuhan. Gift dari Tuhan. Jadi kalau misal bahasa zaman sekarang sixth sense gitu ya, bisa merasakan hal yang mungkin nggak semua orang itu bisa merasakan. Nah, kalau boleh tahu nih Michelle, sejak kapan sih ngerasa punya gift ini tuh? Kalau dari pengalaman saya itu waktu masih kecil ya, mungkin dari lahir mungkin waktu, tapi aku bisa merasakan itu waktu masih sekolah dasar, masih SD. Oke. Waktu itu masih almarhum ibu saya masih hidup ya. Yeah. Jadi pertama kali saya melihat itu, waktu pengalaman saya pertama kali saya bisa melihat makhluk seperti itu. Jadi saya masih sekitar kelas 2 atau kelas 3 SD, ya kan. Waktu itu aku pingin buang air kecil. Oke. Kan anak kecil kan kalau ke kamar mandi takut ya. Iya. Takut sendiri ke kamar mandi, akhirnya saya kencing di depan rumah. Oh, emang agak gak tahu tempat ya lebih Iya. tepat. Ya gitulah, agak gak tahu tempat ya. Iya, kan benar. masih kecil waktu itu kan. Terus pas di depan rumahku persis itu kan ada rumah gede. Jadi rumah itu ada kacanya. Jadi jendela, mungkin itu jendela ya, tapi nggak ada ventilasinya buat masuk, cuma kaca gitu, ngeblok gitu loh. Oke. Udah kan, nah kaca ngeblok itu ada 2 gede-gede waktu itu kan, gede banget kacanya. Terus aku aku buang air kecil, aku buang air kecil di situ. Nah di depan rumah itu kan dulu ada sumur. Oh iya, sumurnya masih ini. Iya, sumur timba itu kan. Terus akhirnya setelah aku buang air kecil, aku lihat kok di situ ada anak kecil duduk di pinggir sumur. Oke. Gitu kan. Terus aku panggil, dek gitu kan, waktu itu kan aku masanya udah gede. Dia masih kecil. Bocil. Iya, terus pas dia nengok ke aku, kepala itu gepeng. Terus respon pertamamu? Ya aku langsung lari lah. Teriak. Enggak teriak sih, waktu itu aku langsung lari masuk rumah, terus aku langsung tidur samping almarhum ibuku. Itu pertama kali aku bisa lihat makhluk seperti itu ya, pertama kali waktu itu masih SD. Terus setelah SMP ini ya, SMP aku sakit. Oke. Aku sempat sakit, masuk rumah sakit. Waktu itu didiagnosa DB plus amandel. Iya. Dari rumah sakit tersebut kan. Terus akhirnya sampai panasku tuh bener-bener panas. Mungkin di atas 38 derajat lah waktu itu. Sampai nenekku dulu, almarhum nenekku tuh berdoa di sampingku, di samping aku tidur di ranjang rumah sakit itu kan. Tapi aku bisa lihat, sampai aku bisa lihat nenekku berdoa di situ. Aku bisa lihat tubuhku terbaring di situ.
aku bisa lihat di seluruh lokasi rumah sakit itu, di rumah sakit itu kan ada almarhum mamaku. Oh iya. Iya, di situ ada almarhum mamaku. Dia ngelus-ngelus rambutku waktu itu yang saya lihat. Jadi saya tuh kayak di awang-awang gitu loh, tahu kan? Kayak aku tuh kayak terbang gitu. Saya merasanya terbang gitu kan. Terus akhirnya di situ aku berdoanya seperti ini. Kan agama saya Nasrani ya. Iya. Jadi saya berdoa seperti ini. Tuhan, kalau memang aku sudah selesai tugasku di sini, tolong ambil nyawaku sekarang. Tapi kalau memang tugasku belum selesai di dunia ini, besok saya sembuh. Oke. Setelah itu saya sadar, maksudnya saya bangun jam 9 pagi dinyatakan sama dokter bahwa amandel sama DB saya hilang. Jam 9 pagi. Akhirnya saya dibolehin pulang. Nah, di saat itu aku semakin bisa ngerti mereka, semakin bisa komunikasi sama mereka. Iya, betul. Wow. Surprisingly. Terus ketika pertama kali, tadi kan pertama waktu kecil. Nah, dari kejadian yang di rumah sakit itu, Michelle cerita nggak sama keluarga atau mungkin sama teman? Enggak, aku nggak pernah cerita sama keluargaku kalau aku bisa melihat mereka. Tapi dari keluarga juga nggak ada ngerasa hal aneh yang terjadi di Michelle setelah Michelle sakit? Kalau mungkin nggak ada ya, mungkin karena mereka mungkin nggak begitu ngeh ya, maksudnya nggak begitu sadar kalau aku bisa seperti itu kan. Mungkin mereka sibuk dengan kegiatannya mereka masing-masing, jadinya ya kamu dengan kegiatanmu, aku dengan kegiatanku, jadi nggak ada yang tahu, keluargaku nggak ada yang tahu kalau aku tuh bisa melihat mereka, bahkan bisa berkomunikasi sama mereka seperti itu. Oke, berarti setelah sakit terus Michelle mulai komunikasi. Nah, komunikasi yang awal mulai kan mungkin Michelle pasti tetap kaget dong, atau kamu emang udah sadar kalau ternyata kita beda dunia segala macamnya kayak gitu? Kalau kagetnya enggak ya, karena aku kan sudah dari kecil udah tahu mereka. Cuma waktu itu kan aku belum bisa komunikasi apa sih yang dia mau sama dari aku gitu kan. Terus setelah sakit itu mereka, saya bisa mulai berkomunikasi sama mereka. Ada yang minta tolong, ada yang seperti ini, ada yang nangis, ada yang teriak-teriak gitu kan. Maksudnya mereka tahu nih kalau aku bisa komunikasi sama mereka. Okay. Jadi mereka kayak kesempatan bisa dilihat. Ini gitu kan, bisa ngerti aku, jadi aku mau minta tolong gitu. Tapi aku waktu itu tidak menanggapinya. Tapi maaf nih, dari fisiknya? Ya macam-macam sih, ada yang hancur, ada yang mukanya hancur, ada yang pucat gitu kan. Cuma waktu itu aku sering kagetnya kalau pas mereka menampakkan diri dengan muka yang hancur. Tapi kamu nggak takut? Waktu awal-awal takut, jelas lah kita manusia ya. Waktu awal-awal aku takut, bahkan aku maksudnya pernah sekali jatuh dari motor dan dikagetin sama mereka. Mereka juga nampaknya diri di jalan? Iya, jadi kita naik motor nih, waktu itu aku naik motor kan, tiba-tiba tuh ada di sampingku, kan otomatis kita kaget kan. Nah terus akhirnya jatuh gitu. Terus aku bilang sama mereka, tolong kalau kamu mau memperlihatkan dirimu, menampakkan dirimu, tolong secara baik-baik, jangan mengagetkan. Gitu maksudnya, jangan mengagetkan gitu loh, maksudnya seperti itu. Maksudnya baik-baiknya mereka pun tetap ngagetin nggak sih kalau bentuknya beda gitu ya sama kita? Iya sih. Mau dia pelan-pelan datang, Hai Michelle, dia kaget nggak sih? Kan kalau yang tadi cerita dari Michelle kan dari fisiknya ada yang udah beda lah sama kita yang manusia. Itu korinnya mereka sih ya, korinnya mereka. Jadi mereka kan korin itu kan dia menampakkan diri di saat terakhirnya dia. Oke. Di saat terakhirnya dia meninggal. Gitu. Sepengetahuan saya ya. Contoh kayak korban kecelakaan. Terus tiba-tiba ada yang lihat tuh udah menampakkan hantu kecelakaan gini, bla 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 bla.
kan mereka jin korim dari orang yang meninggal itu, terakhir orang itu meninggal gitu. Oke. Terus Michelle, waktu kamu mencoba untuk komunikasi sama mereka gitu, kamu tuh cuman sekedar kayak pengen ngobrol aja gitu ya sama mereka, atau mereka ada satu hal yang harus kamu lakuin? Maksudnya kayak mereka minta tolong tapi kayak kamu wajib untuk ngelakuin? Ya kalau dulu iya, jadi mereka ada yang minta tolong, ada yang minta tolong sampaikan ke keluargaku bahwa aku seperti ini. Cuma aku tidak mau. Bukan tidak mau ya, maksudnya waktu itu aku tidak terlalu memperdulikan mereka. Itu aku cuek karena kita jujur aja ya, capek. Otomatis aura kita pun juga kesedot sama mereka. Kalau kita diajak komunikasi loh, kita otomatis kita juga kesedot kan auranya sama mereka. Terus kalau cuma sekedar jadi ini, aku pernah pengalaman satu kali. Waktu itu aku tidur di hotel, ada salah satu hotel lah di Jawa Tengah. Terus waktu itu ada event kan. Oh iya, aku lupa perkenal. Aku juga MC, juga penyanyi juga kan. Entertain. Kalau buat acara horor juga bisa kan? bisa. Nah setelah itu kan aku dapat undangan nih untuk ngisi acara di hotel A gitu kan. Setelah itu aku tidur sendiri di hotel, di kamar aku tidur sendiri. Waktu itu ada yang nyamperin, maksudnya makhluk seperti itu kan. Dia nyamperin aku, dia tahu kalau aku tuh bisa melihat dia. Tapi aku berusaha untuk cuek, aku nggak mau. Pura-pura nggak tahu. Pura-pura nggak tahu. Terus dia tetap cerita apa yang, maksudnya gini, kayak unek-uneknya dia, aku tuh seperti ini, aku tuh matinya karena ini, bla 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 bla. Tapi aku cuek gitu loh. Tapi aku nggak mau memperdulikan dia gitu kan. Terus waktu itu aku mau tidur kan, dia masih cerita, akhirnya aku berdoa, karena aku Nasrani ya, jadi aku berdoa sesuai dengan agamaku, dia hilang. Dan setelah itu aku bisa tidur nyenyak. Seperti itu. Amazing ya, berarti hampir di setiap sudut gitu ya, kamu kedatang ke suatu tempat tuh ada? Iya, betul. Di sini juga kamu kepo kan? Di sini juga ada? Setiap tempat tuh mesti ada. Tinggal kitanya juga sama mereka berpapasannya seperti apa gitu kan. Ada sih salah satu penghuni yang dia nakal, dia jahil, bukan nakal, tepatnya kejahil. Kadang ganggu, kadang ngumpetin sesuatu, apa yang kita butuhkan diumpetin, ya kan. Terus tiba-tiba ketemu lagi di situ gitu. Padahal yang kita cari nggak ada gitu. Ada yang seperti itu, ada yang cuman menampakkan diri. Iya, cuma ini loh aku ada di sini. Kalau di setiap tempat, kalau saya pribadi ya saya mesti bilang permisi. Karena apa? Karena mereka, kalau kita bilang permisi, mereka akan seneng. Oh, jadi kamu anggap aku ada di sini. Gitu. Jadi kita enggak kayak kita kalau mau ke rumahnya orang permisi, kita kulanuwun dulu gitu kan. Jadi kan, oh, jadi dia menganggap aku tuh ada di sini gitu kan. Tidak yang sompralnya kita itu asal masuk ke ruangan atau kemana gitu kan. Jadi mereka kadang nggak sukanya sama manusia tuh seperti itu. Iya sih, kadang kan kayak misal aku nggak bisa ngelihat gitu. Kadang ya suka lupa kalau masuk ke dalam ruangan, ya karena aku ngerasanya nggak ada siapa-siapa. Iya. Nah gitu sih paling sobat IndiHome semuanya gitu ya. Ini yang perlu diperhatikan juga ketika kalian masuk ke dalam ruangan atau mungkin kalian ke suatu tempat yang mungkin jarang untuk ditempati, nggak ada orang, jangan lupa untuk tetap menjaga sikap gitu ya, dan juga utamakan salam, permisi dan segala macamnya, atau assalamualaikum. Iya, kalau yang muslim, kalau yang Kristen kan shalom gitu kan. Karena apa? Karena kalau kita mengucapkan salam seperti itu, mereka bakal senang gitu loh, maksudnya. Oh, kamu anggap aku ada di sini, oke lah, yaudah kamu beraktivitas sesuai aktivitasmu, aku juga beraktivitas sesuai aktivitasku. Oke, kita back to the topic ini. Kalau tadi kan berarti dari kecil yang semenjak Michelle itu bisa ngelihat atau mungkin bisa komunikasi sampai dengan sekarang, itu berarti masih bisa ya sampai sekarang? Puji Tuhan bisa sih. Tapi kamu senang nggak dikasih gift ini sama Tuhan?
Jujur ya, kalau untuk gift seperti ini seneng nggak seneng? Ceritain. Iya. Ini aku cerita nggak senengnya dulu ya. Oke, Nggak senengnya dulu tuh, jadi mereka tuh kalau menurutku agak mengganggu. Soalnya kan kalau kita kan pengen istirahat, kita kan habis kerja capek, terus pengen istirahat, pengen tidur, kadang ada yang kakak atau tolong dengerin aku dulu, aku mau cerita seperti ini, aku mau ini, mau itu gitu kan. Kadang nangis gitu kan, kadang teriak-teriak gitu kan, jadinya kita terganggu, ya kan, mau istirahat nggak bisa. Tapi di sisi lain, di sisi baiknya itu kita bisa ngerti, maksudnya kita bisa ngerti, oh kamu seperti ini, oke aku doakan kamu, aku bakal maksudnya oke lah kamu seperti ini, kisahmu seperti ini, jadi kan dia agak lega, mungkin dianya agak lega, oh aku udah cinta sama kamu, gitu kan, oke aku akan doakan kamu, seperti itu. Tapi berarti kamu nggak pernah ngerasa kesepian dong? Kalau kesepian sih, kalau di dunia kita, enggak sih ya. Ya enggak sih, kalau kesepian puji Tuhan enggak sih, enggak pernah kesepian. Iya lah kan, kalau kamu cerita tadi hampir di setiap tempat pasti ada aja yang pengen cerita, pengen apa. Iya, bukan hampir di setiap tempat sih, mungkin pas delalahnya kita momennya kesana, pas ke satu tempat nih, terus nggak sengaja kita lihat mereka juga ngeliatin kita, otomatis kan mereka, oh orang ini bisa komunikasi nih. Nah, kamu pernah nggak pas tiba-tiba papasan ini lihat, aduh pernah nggak lihat deh, iya, dikejar? Bahkan sering banget. Jadi gitu, kadang kalau pas jalan gitu, aku lihat ada dia, aku benar-benar nggak lihat, aku tetap mataku lurus. Kalau nggak aku lihat dari ke sana, kayak lihat lukisan atau lihat apa gitu kan, buat biar dia nggak tahu kalau aku bisa lihat mereka gitu. Oke. Soalnya capek juga sih kan kita kalau seandainya kita ngobrol sama mereka, auranya kita juga ketarik sama mereka juga, capek juga gitu. Oke. Nah tapi Michelle, kalau dari ceritamu kan kamu nggak cerita sama keluargamu bahkan sampai sekarang. Iya. Tapi kalau misal nih ada satu saat gitu ya, temanmu ada yang cerita kalau misal ada kendala gini. Tapi kayak kamu berusaha bisa ngebantu nggak? Puji Tuhan sampai sekarang sering sih yang minta tolong sama aku. Apa aja tuh yang tolong? Maksudnya kayak temanku, ini contoh temanku ya, teman waktu masih kecil sampai sekarang udah, dia juga kerja di salah satu perusahaan yang sama kayak aku juga. Waktu itu dia itu pergi nih ke daerah Jawa Barat. Aku nggak mau nyebut tempatnya di mana ya, dari Jawa Barat. Teman-temannya dia itu pada sompral. Nah waktu itu dia kan perempuan, waktu itu dia masih menstruasi. Oke. Nah waktu menstruasi itu mungkin, kalau aku nggak tahu ya, mungkin kalau perempuan kan menstruasi kan ada yang sampai banyak, ada yang cuma sedikit gitu kan, mungkin. Nah dia cerita sama aku cuma sedikit, kenapa nggak kamu cuci gitu kan, waktu kamu mau buang kenapa nggak kamu cuci. Nah pikirku cuma sedikit, akhirnya aku langsung buang gitu kan. Itu efeknya sampai dia pulang ke Semarang masih ngikutin, sampai pulang ke Semarang dia masih ngikutin. Terus aku bilang sama dia, loh kamu habis di mana? Bilang gitu, habis bla 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 bla. Terus aku itu dia di kamar mandi ya, bilang gitu kan. Kok kamu tahu? Jadi pengalaman dia sebelum dia cerita ke aku tanya ke dia kan, itu dari kamar mandi ya? Aku bilang gitu kan. Terus dia bilang, iya, jadi waktu dia mau tidur di kamar mandinya itu ada yang ngetuk pintu dari dalam kamar mandi. Padahal teman-temannya dia pada tidur di kasur. Wow. Itu dia baru cerita sama aku, terus akhirnya jadi aku kasih sesuatu buat dia supaya dia kembali lagi ke daerahnya dia. Biar makhluk itu kembali lagi ke daerahnya dia gitu kan. Aku kasih sesuatu, dah ini buat mandi ya, bilang gitu. Akhirnya puji Tuhan dia mandi, hilang. Itu seperti itu sering aku diminta tolong sama orang seperti itu. Bahkan teman-temanku yang beda divisi itu juga sering minta tolong, Mas tolong aku dong, tolong aku
gini, tolong aku gitu kan. Oke. Puji Tuhan aku bisa membantu mereka. Bahkan orang lain yang tadinya saya nggak kenal, jadi dia tahu. Gara-gara itu. Iya, dia minta tolong. Ya puji Tuhan akhirnya saya tolongin dan sembuh. Ya puji Tuhan, ini semua kan karena Titipan yang kuasa, karena yang kuasa, cuma pelantarannya melalui aku. Oke. Bukan saya nggak mau menyebut saya sebagai Paranormal. iya, penyembuh ya. Maksudnya bisa menyembuhin orang seperti ini enggak. Oke. Keren sih. Kayak ternyata kalau misal kita mau tahu tuh banyak insight yang kita dapat sih dari orang-orang kayak misal yang dapat gift kayak Michelle kayak gini. Dan mungkin sobat IndiHome, kalau misal kalian masih penasaran nih, sebenarnya aku masih penasaran sih, masih banyak lagi yang mungkin akan diceritain Michelle. Karena ini masih baru prolog nih, ceritanya masih baru awalan doang yang akan di-share Michelle. Nah, buat teman-teman gitu ya, Indie Talker semuanya yang masih penasaran, kira-kira kita akan membahas apa lagi? Tentunya kalian tetap stay tune ya, karena di Indie Mystery ini kita akan mengupas banyak hal-hal unik dan tentunya nanti mungkin kita akan cerita-cerita lagi Michelle dengan cerita yang lebih unik lagi. Kita tunggu di part 2 gitu ya. Oke. Jadi kita akan simpan dulu nih cerita Michelle hari ini, dan thank you nih buat Indie Talker semuanya udah menyaksikan Indie Mystery kali ini. Dan buat kalian yang tertarik gitu ya, atau mungkin ada hal unik yang pengen coba kita ceritain, boleh tulis langsung di kolom komentar. Paling gitu aja sih. Thank you ya Michelle ya untuk sharingnya hari ini, luar biasa. Oke. Jangan kemana-mana, tetap kembali lagi untuk menyaksikan Indie Talk dan juga Indie Mystery. Jangan lupa untuk subscribe YouTube IndiHome Jateng Day. Thank you.